Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Firdani Mutmainah dengan NIM H11111910005 dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan paper yang telah saya buat bersama tim dengan judul Pemanfaatan Data Mining pada Strategi CRM dalam Marketing, Sales, dan Service. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam pendahuluan. CRM adalah perpaduan antara teori, metode, teknik, kompetensi, dan software enterprise untuk mengembangkan jangka panjang perusahaan dengan pelanggan dan memperbaiki hubungan pelanggan. Dari sisi teknologi informasi, CRM adalah sebuah strategi untuk mengoptimalkan nilai lifetime pelanggan dengan cara mengetahui lebih banyak informasi mengenai pelanggan dan berinteraksi dengan pelanggan secara intensif. Pengertian CRM dari sisi komunikasi dan manajemen yaitu sebuah pendekatan perusahaan untuk memahami dan mempengaruhi perilaku pelanggan melalui komunikasi yang intensif dalam rangka meningkatkan akuisisi pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Dari segi bisnis, dapat diartikan sebagai sebuah strategi bisnis untuk memahami, mengantisipasi, dan mengelola kebutuhan pelanggan yang potensial dalam suatu organisasi pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya, sedangkan data mining merupakan proses pencarian pola-pola yang menarik dan tersembunyi dari suatu kumpulan data yang berukuran besar yang tersimpan dalam suatu basis data, data warehouse, atau tempat penyimpanan data lainnya. Kunci dari data mining yaitu meliputi data, informasi, dan keputusan bisnis. Data akan diolah menjadi informasi, dan tujuan akhir data mining menggunakan informasi adalah untuk membuat lebih efisien keputusan bisnis dan mengambil keputusan secara tepat. Selanjutnya, kita akan membahas teknik-teknik dari data mining. Di sini terbagi 3, yaitu yang pertama, classification. Classification adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi sekelompok atribut. Salah satunya adalah kelas atribut. Metode ini butuh untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Yang kedua yaitu clustering atau juga disebut sebagai segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut, mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Clustering sendiri adalah salah satu metode data mining yang unsupervised, karena tidak ada satupun atribut yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran. Jadi, seluruh atribut input diperlakukan sama. Dan yang terakhir yaitu association atau juga disebut sebagai market basket analysis, di mana sebuah problem bisnis yang khas dalam menganalisa tabel transaksi, penjualan, dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Kesamaan yang ada dari data pembelian digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross-selling. Selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan data mining dalam mendukung retensi, akuisisi, dan penambahan nilai pelanggan. Yang pertama, penerapan data mining sendiri untuk retensi, akuisisi, dan penambahan nilai pelanggan adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana perusahaan menghadapi fakta makin banyaknya kompetitor dan makin banyaknya permintaan konsumen. Dengan orientasi pasar, segmentasi pelanggan, strategi merek penerapan CRM dengan data mining. Dengan adanya database yang baik, kita bisa mengenal pelanggan dan tidak ada yang lebih powerful dibanding dengan mengenal pelanggan dengan baik. Yang dengan adanya database, kita bisa mempengaruhi pelanggan dalam banyak hal, termasuk untuk terus membeli produk dari kita.
Selanjutnya, kita masuk ke retensi pelanggan. Retensi pelanggan adalah pemeliharaan hubungan bisnis yang berkelanjutan dengan pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. Tingkat retensi pelanggan yang tinggi berbanding terbalik dengan pelanggan yang meninggalkan perusahaan atau defection. Perusahaan dapat menemukan hubungan atau asosiasi dari masing-masing data yang tersimpan pada database, dan retention science menuliskan bahwa semakin banyak data yang dikumpulkan dari pelanggan melalui berbagai parameter yang berupa program loyalitas, pola kunjungan pencarian, histori pembelian, dan mengizinkan para pemain untuk memproses informasi ini guna melaksanakan segmentasi pelanggan dan dengan demikian memancing terciptanya konten dan promosi yang lebih terpersonalisasi. Selanjutnya, akuisisi pelanggan adalah suatu proses yang mengacu pada langkah upaya dan sumber daya yang terlibat dalam menarik pelanggan untuk pertama kalinya dalam sebuah bisnis. Seiring tumbuhnya ekosistem di belahan dunia, termasuk Indonesia, konsep data mining semakin santer digunakan hingga pihak-pihak yang bahkan secara non-teknis terlibat di dalamnya. Dari penggalian data tersebut, tersaji data yang relatif akurat tentang profil konsumen yang ada dan potensi konsumen yang sangat mungkin diakuisisi. Yang terakhir, dengan adanya data mining memudahkan dalam memahami kebutuhan pelanggan dengan cara promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran dan melakukan perancangan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya. Pada saat kualitas produk tersebut diterima oleh pasar, maka akan terbentuk nilai pelanggan. Nilai pelanggan yang tinggi akan menghasilkan keuntungan, pertumbuhan, dan nilai saham yang tinggi pula. Kesimpulan dari keseluruhan presentasi yang saya sampaikan yaitu Customer Relationship Management atau CRM tentang mengakuisisi dan mempertahankan pelanggan, juga meningkatkan loyalitas pelanggan dan menerapkan strategi yang berfokus pada pelanggan. Untuk menjaga hubungan yang benar dengan pelanggan bisnis, perlu mengumpulkan data dan menganalisa informasi. Disinilah data mining berperan. Dengan teknologi data mining, data yang terkumpul dapat digunakan untuk analisis. Lalu, perusahaan mengumpulkan data atau data mining itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pemanfaatan data mining dalam strategi CRM, marketing, sales, dan service dari paper yang telah saya buat bersama tim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.